warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum mulai pelajaran biologi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak-anak, gara-gara adanya virus corona, kita jadi gak bisa ketemu dan harus saling jaga jarak. Kira-kira virus itu apa ya? Dan kenapa virus bisa bikin penyakit ke tubuh kita? Penasaran? Yuk, simak baik-baik video berikut ini. Virus merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit. Ia bisa menginfeksi tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Apa benar kalau virus itu bukan makhluk hidup? Lalu, virus itu apa ya? Penelitian tentang virus sudah ada sejak tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang saintis dari Jerman. Dia menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Pada penelitiannya, Meyer mengira bahwa yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri. Tapi pada tahun 1935 mulai ada titik terang tentang virus. Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Kemudian Stanley memberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Pada akhir tahun 2019 hingga tahun ini, dunia masih dihebohkan oleh salah satu jenis virus, yaitu SARS-CoV-2. Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Namun, penyebarannya begitu cepat, hampir ke seluruh belahan dunia. Oke, sekarang saatnya kita cari tahu bagaimana sifat virus. Para peneliti menganggap virus adalah makhluk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena virus punya sifat aseluler, bukan merupakan sel, dan tidak bisa melakukan metabolisme. Virus juga bersifat parasit obligat, yang artinya dia hanya mampu bertahan hidup dan melakukan perbanyakan diri di dalam tubuh sel inangnya. Virus memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA saja, yang jelas berbeda dengan sel makhluk hidup yang memiliki keduanya. Ukuran virus juga sangat kecil, berkisar antara 20 hingga 300 nanometer. Virus juga dapat dikristalkan, yang lebih menunjukkan pada sifat mineral dibandingkan sifat makhluk hidup. Virus memiliki bentuk tubuh yang beragam, ada yang spiral, polihedral, bola, dan bentuk T. Macam-macam bentuk virus ini ditentukan oleh kapsomer atau subunit protein yang menyusun tubuh virus. Contoh virus yang memiliki struktur tubuh paling kompleks adalah virus dengan bentuk T. Dia memiliki materi genetik yang terdiri dari DNA atau RNA. Fungsi dari materi genetik adalah mengendalikan aktivitas replikasi virus. Kemudian materi genetik itu dilindungi oleh bagian kepala berupa selubung protein atau disebut kapsid. Di bagian bawahnya ada leher dan juga ekor. Ekor ini berfungsi sebagai reseptor untuk menempel pada sel inang yang akan diserang oleh virus. Nah, selanjutnya, bagaimana cara virus membuat kita sakit? Virus menyebabkan penyakit dengan mulai memasuki tubuh kita, kemudian menuju ke organ dan sel yang akan diserang. Virus memiliki bagian protein, perisai lemak, dan juga RNA. Ketika protein virus sudah berikatan dengan enzim sel, maka virus akan berusaha untuk mendorong dinding sel untuk memasuki bagian inti sel tersebut. Ketika virus sudah berhasil masuk ke dalam sel, dia akan mengeluarkan materi genetiknya yang berupa RNA. RNA inilah yang nantinya akan menguasai sistem kerja sel. RNA akan masuk ke dalam inti sel
Dan nantinya di dalam inti sel, dia akan mengacaukan proses sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Sehingga ribosom tidak lagi memproduksi protein sel, tetapi memproduksi protein virus. Protein-protein virus ini yang berfungsi menghasilkan RNA yang baru dan juga bagian-bagian virus yang baru. Sehingga dari satu sel bisa dihasilkan banyak virus yang bersiap untuk menyerang sel yang lain. Nah, sekarang sudah paham kan tentang virus? Kita akhiri dulu yuk pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.